Halo semuanya, hari Halo. ini saya Audrey Limbong akan membahas bersama Papa mengenai media sosial. Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook sekarang di era new normal ini semuanya. Jadi gimana nih tanggapannya Pak? Gimana sih caranya kita milih ibadah online supaya kita tetap setia bergereja setiap minggunya walaupun kita nggak datang ke gereja? Ya, banyak sekali sekarang memang betul dari media sosial. Setiap hari pastorgram atau pastor YouTube yang keluar bahkan yang membuat jemaatnya bingung. Tapi ada juga yang positif, tapi banyak yang negatif saat ini. Saya lihat semuanya bukannya mengajar satu visi dari Alkitab, tapi dengan tafsiran macam-macam. Karena saya diingatkan segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu memang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Semua yang diajarkan oleh kitab suci itu pasti membuat berubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Yang kata Odi tadi, beribadah online, pilihlah gereja yang mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Stick to your church, artinya apa? Setialah kepada gereja di mana kalian beribadah. Boleh lihat yang lain, tapi jangan seperti di restoran Padang. Gereja bukan restoran, gereja itu adalah kita sendiri dan belajar dari hamba-hamba Tuhan yang berkenan dan yang hidupnya kudus. Terus kalau pastorgram sekarang ini gimana menurut Papa nih? Media sosial ini bisa untuk sangat positif dan bisa juga untuk negatif. Boleh kalian menjadi pastorgram kayak jangan apa-apa ujung-ujungnya duit, semuanya ujung-ujungnya AdSense, ujung-ujungnya subscriber, itu boleh, itu hanya bonus, tapi yang terpenting kasih tahu dong kebenarannya. Karena kan segala yang diilhamkan itu kan berdasarkan Roh Kudus gitu loh, bukan rohnya siapa-siapa. Kalau roh itu yang mengurapi kita, mengajar kita, pasti membawa damai sejahtera. Bukannya ngakui atau mendeklar pengajarannya paling benar, saya denominasi ini, yang hebatlah ajaran dari ini. Sesuailah dengan apa yang Yesus ajarkan berdasarkan Alkitab. Buat kalian pastorgram, kalau mau cari subscribers dengan konten yang kreatif, positif, kalau kalian menabur kebaikan, pasti kalian juga menuai kebaikan. Tapi biasanya konten-konten di YouTube biasanya apa yang Papa tonton? Aliran lah dengan Enggak, kalau dibilang sealiran, semuanya harusnya satu aliran ya. Tetapi yang membuat banyak aliran ini kan kita-kita juga. Ada aliran predestinasi, ada aliran ini, nggak usah lah. Kalau perlu ikut aliran Saulin aja sekalian. Ajarkanlah sesuai dengan firman aja. Dari yang sang debat inilah, kemarin debat kita ini nggak usah memusingkan mengenai agama yang lain. Stick aja ke agama yang kita anut, yaitu agama Nasrani. Ajarkan itu biar orang-orang bisa datang kepada Tuhan dan bertobat. Kita ajarnya cuma pikul salib, bayar harga, sangkal diri. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya kan mereka kayak gitu. Mungkin tujuan mereka, motivasi mereka baik. Enggak, kadang-kadang ada ditafsirkan Bapak, Anak berbeda, Roh Kudus berbeda lah. Aduh, HTD itu ngawur. M lah, ada ES lah, ada. Saya nggak menghakimi, tapi saya cuman kalau ngelihat kalian tuh membuat bingung jemaat. Permuliakanlah Yesus dalam segala ajaran kita. Saya ini seorang pendeta, kartu pendeta saya ada, tapi saya nggak pernah mengakui diri saya pendeta. Saya adalah hamba Tuhan. Hamba itu apa? Nggak punya hak untuk komplain terhadap tuannya. Jadi gimana nih kita sebagai anak muda, konten yang kita pilih, kita tonton di sosial media harusnya seperti apa? Pilih konten yang mereka membagikan firman Tuhan dan mengajarkan sesuai apa Yesus ajarkan. Jangan mau tafsir-tafsir lah. Entar dibilang Rasul Paulus kawin lah. Yesus juga kalau nggak mati umur 40 punya istri lah. Jadi jangan disatukan. Untuk dunia sekuler sama dunia rohani itu berbeda. Kamu juga sebagai anak-anak muda itu harus membuat pengaruh di dunia sekuler. Jadi bukannya malah sekuler dibawa ke rohani, bisa ngaco itu. Kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala atau nggak serigala, berbulu domba. Dari buahnya. Kalau kalian menonton gereja online, kalian lihat dari buahnya. Yang kalian tonton itu hamba-hamba Tuhan. Bukan karena banyak orangnya, ganteng pendetanya, suaranya bagus, kerennya dia, kayanya dia, lebarnya dia, besarnya dia, bukan. Jadi seharusnya kalau misalnya itu semua tergantung kita juga ya. Pokoknya kita yang memilih, kita juga yang harus tahu gitu dengan baik apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Makanya kalian jangan salah memilih lah. Gereja bukan untuk mencari uang. Kalian meyakini bayar persepuluhan, bayarlah, tapi dengan hati yang rela, juga persembahan-persembahan. Jadi pilihlah gereja yang membawa sejahtera, ya Odi ya. Kalau kita nonton itu kita merasa sejahtera,
dan kita lihat pengajarannya sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu diikutin. Tapi kalau udah bilang yang belum apa-apa ngomongnya soal uang, soal mujizat, soal berkat, salah, nggak salah. Iya. Itu memang ada. Boleh ya. Boleh dong, tapi itu hanya apa? Untuk bonus. Bapak ingat gini lah, kerajaan Tuhan bukan hanya soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan semua apa yang kita lakukan di firman Tuhan, nanti dapat bonusnya kamu, dapat hadiahnya. Kalau sekarang nih kan gereja udah boleh buka, tapi dengan pembatasan jumlah jemaat. Nah, terus kalau kita yang masih gereja online dari kemarin sampai sekarang ini, gereja-gerejanya kegiatan operasionalnya gimana pembayarannya? Banyak yang saya baca komen juga, banyak yang bertanya, terus gimana dong? Sekarang saat inilah waktunya Tuhan sedang menguji kita. Kita terbuat dari apa? Kayu, jerami, perak, apa dari emas? Dengan cara kemarin gereja ditutup semua lockdown. Kalau kita melayani dia dengan sungguh-sungguh, Audrey, kebajikan dan kemurahan akan mengikutimu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah kita nggak akan menambinya. Ada dua model hamba Tuhan. Ada yang full timer, artinya apa? Dia sepenuhnya mendedikasikan dirinya bekerja untuk Tuhan. Jadi nggak ada kerja di sekuler. Kalau papa ini kan bukan hamba Tuhan full time, full heart. Saya masih kerja sebagai seorang pilot, tapi punya hati sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Nah, kalau kita yang masih kerja di sekuler, itu seharusnya jangan pernah menerima uang dari pelayanan. Iya. Apa iya? Saya dipanggil melayani dengan full heart ini, berkat yang lain itu datang, nggak melalui dari pelayanan. Tapi ada yang nggak kayak gitu juga nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa, tapi lebih bagus, jadi nggak ada beban. Kalau kayak papa sekarang, pelayanan kemana-mana, dikasih juga saya salurkan ke tempat lain. Nggak dikasih juga, puji Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dari tempat kudus mendapat penghidupannya. Jadi kalau kita melayani di gereja sepenuhnya, itu dapat dari situ. Tapi kalau enggak, ya nggak usah lah. Demikian pula Tuhan menetapkan bahwa orang yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Buat kalian yang jualan Yesus di Facebook, YouTube dan Instagram, bertobat. Mungkin maksudnya orang pada bingung jualan Yesus itu maksudnya kayak gimana sih? Jangan ngomong-ngomong memutarbalikkan, bahkan dengan segala acara apapun memberitakan Yesus asal dibayar gitu. Janganlah memberitakan kebenaran itu untuk mendapatkan uang keuntungan sendiri dengan cara tidak benar ya. Kalau cara benar nggak apa-apa. Kalau memang ada orang bermurah hati pengen memberkati kalian, silakan. Tapi bukan itu intinya begitu. Oke guys, jadi sekarang setelah pembicaraan kita berdua hari ini tentang sosial media, oke kalau gitu cukup sampai sini. Sekian Papi Sharing kedua kali ini. Sampai ketemu di Papi Sharing ketiga selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Thank you for watching. Bye. Love you.